surah Al-A'raf ayat 40 yang akan disampaikan oleh Pak Sa'ad Mudi. Ya, di sini akan dibahas itu yang didustakan dan yang disombongkan itu tentang apakah. Nah, kita akan memahami dari tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Sa'ad Mudi. Kepada Bapak Sa'ad Mudi dipersilahkan. Terima kasih Bu Cut. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudaya yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asraqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh yang tak terhingga banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di Zoom Al-Sani di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita membahas ayat-ayat Al-Quran sebagaimana biasa setelah pada subuh. Kita sudah membahas ayat surah Al-A'raf ayat 40 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Lilis Jauhariyah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusi panjang lebar dan komentar yang lalu. Mudah-mudahan dengan komentar dan diskusi itu memberikan tambahan kosakata bagi kita dan pengetahuan kita secara gramatika tentang Al-Quran ini. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat 40 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata balijal jamalu fi sampi wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat wa kadzalika jazil mujrimin. Sadaqallahul azim. Wa inna lazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya bagi orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, terhadap ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-sekali tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Maksudnya doa dan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulul jannata hatta yalija jamalu fi samil khiyat. Artinya mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya mereka tidak mungkin memasuki surga sebagaimana unta mustahil masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Al-A'raf ayat 40. Dijelaskan juga dalam surah
Al-A'raf 36, Allah berfirman, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Juga dijelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam melalui firman-Nya, di antaranya firman-Nya surah Az-Zuriyat ayat 20 sampai 22. Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil mukinin, di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang yakin. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Begitu juga tanda-tanda kebesarannya pada diri kamu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya. Zuriyat 21, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat pula sebab-sebab, yaitu hujan. Sebab-sebab terjanji rezeki kepadamu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Az-Zuriyat ayat 22. Kemudian kembali kepada firman surah 40, la tufattahu lahum abwaab as-sama. Saya sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Nah, itulah bagian orang yang beriman, dijelaskan di dalam surah Al-Laili ada 22, dan begitu dengan orang yang tidak beriman. Nah, surah Al-Laili ayat 5 dan 10 sampai 10 Allah menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang berikan harta di jalan Allah, siapa yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kelak kami akan menyiapkan bagi mereka jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang kikir merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, maka serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, Al-Laili ayat 5 sampai ayat 10. Jadi yang beriman bertakwa dimudahkan, yang mendustakan Allah dan ayat-ayatnya dibuatkan jalan yang sukar. Keadaan mereka yang mendustakan itu seperti dijelaskan dalam firman-Nya, wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu bisammil khiyat. Mereka tidak masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya mereka tidak mungkin masuk surga dan mustahil pula sebagaimana mustahilnya unta masuk lubang jarum. Itu yang dikatakan ayat ini. Artinya mereka dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 72 al-ayat, innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukannya dengan sesuatu, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan orang tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian ayat wa kadzalika najril mujrimin, demikianlah kami beri balasan kepada orang yang durhaka. Kalau orang beriman diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas karena Allah, itu dalam surah dikatakan dalam surah Al-Hajj 31, hunafa alillahi ghairal musyrikin bih. Beribadahlah dengan ikhlas tanpa mempersekutukannya gitu. Kemudian di situ dikatakan diminta beribadah dengan ikhlas, tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu. Itu ya perlu diperhatikan. Nah, akibatnya lanjutan ayat 31 Al-Hajj tadi, wa man yusrik billahi faka'annama harra minal samai fatahtafuhu tairu au tahwi bihir rihu fi makanin syahid. Siapa yang mempersekutukan Allah
seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung dan diterbangkan atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Hajj 31. Nah, balasan bagi mereka yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 41. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka disediakan tempat tidur. Tempat tidur jangan berpikir yang indah, tapi tempat tidurnya dari api neraka jahanam yang di atasnya diselimuti lagi dengan api, artinya mereka dibalut dengan api neraka. Wa kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Jadi itulah yang akibat daripada mendustakan ayat-ayat Allah. Di situ dijelaskan dimulai dengan innallazina kazzabu, polanya pahala, artinya selalu mendustakan. Kapan ada kesempatan dia selalu mendustakan keadaan. Berulang-ulang dia lakukan kedustaan itu dan juga dia melakukan kesombongan. Demikian, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak termasuk orang-orang yang sombong, dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang memperhira diri kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan menjauhi dari segala kesombongan dan kemusyrikan. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah tentang apa yang kita peroleh pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, tidak terlepas dari kekurangan dalam kami membacakan ayat-ayat ini. Mohon dimaafkan kepada Allah. Kami minta ampun dengan ucapan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.